Oke, di bawah pemerintahan yang baru ada sebuah gebrakan yang wow, radikal banget. Kementerian BUMN dilebur. Terus dari abunya lahir sebuah lembaga super baru bernama Danantara. Tapi ini bukan cuma soal ganti nama ya. Ini adalah pertaruhan super besar buat nyembuhin penyakit menahun yang udah lama banget ngegrogoti perusahaan-perusahaan negara kita. Nah, kelahirannya ini langsung bikin semua orang bertanya-tanya. Seperti yang bisa Anda lihat, muncul satu pertanyaan besar. Dengan kekuatan segede ini, sebenarnya apa sih tujuan utama Danantara? Apakah dia ini dirancang jadi obat mujarab? Atau jangan-jangan malah bisa jadi racun baru? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Biar kebayang skalanya, coba deh lihat angka ini. 16.000 triliun rupiah. Ini adalah total aset yang sekarang ada di bawah kendali Danantara. Angka ini langsung menempatkan Indonesia di jajaran 5 besar pengelola dana negara di dunia loh, bahkan lebih besar dari Temasek-nya Singapura. Tapi, justru karena angkanya segede ini, pertanyaannya jadi makin kritis. Sebetulnya, ini semua buat apa? Nah, untuk ngerti kenapa Danantara sampai harus dibentuk, kita mesti lihat dulu pasiennya. Kita harus tahu penyakit kronis apa aja sih yang udah lama banget menggerogoti tubuh BUMN kita. Anggap saja ini hasil diagnosisnya. Kelima poin ini rangkuman masalahnya. Ada bom waktu utang yang gede banget, hampir 8.500 triliun rupiah. Terus ada juga celengan bocor, di mana lebih dari separuh BUMN itu ternyata rugi. Asetnya banyak tapi nggak produktif, imbal hasilnya di bawah 3%. Dan yang mungkin paling parah, ada praktik poles laporan keuangan dan campur tangan politik dalam penunjukan pimpinan. Jadi yang diutamakan bukan lagi keahlian, tapi kepentingan. Kutipan dari Akbar Faisal ini kayaknya ngena banget ya. Politik itu udah melukai ruang yang seharusnya profesional. BUMN yang tadinya diharapkan jadi mesin ekonomi, malah seringkali jadi sapi perah kepentingan. Nah, luka inilah yang coba disembuhkan oleh Danantara. Oke, dari semua masalah tadi, muncullah Danantara. Digadang-gadang sebagai resep penyembuhan sekaligus jadi pendorong ekonomi. Sekarang, ayo kita lihat lebih dekat. Apa sih sebenarnya entitas baru ini? Namanya itu Daya Agata Nusantara, yang artinya energi masa depan Indonesia. Keren ya? Visinya juga ambisius banget, pakai aset negara yang segitu gedenya buat mendorong pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Jadi misinya itu jauh lebih besar dari sekedar nyehatin BUMN yang lagi sakit. Nah, ini poin kuncinya. Danantara itu punya dua peran utama, yang kadang-kadang bisa saling bertentangan. Sebagai dokter, tugasnya ya nyembuhin BUMN yang sakit, beresin masalah internal. Tapi, di sisi lain, sebagai investor, dia harus jago menarik modal global buat proyek-proyek strategis. Ini dua tugas yang butuh fokus berbeda banget. Tapi, tunggu dulu. Sementara di Jakarta lagi sibuk merancang visi besar ini, di daerah-daerah ceritanya bisa beda banget. Yuk kita coba turun dan lihat realitas yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Coba kita ambil contoh Jawa Barat. Di sana BUMN itu nggak dilihat sebagai mesin pembangunan, tapi malah dianggap jadi beban. Ironis banget kan? Di saat pemerintah pusat mimpi soal investasi triliunan, pemerintah daerah malah pusing ngadepin tumpukan utang BUMN yang nggak dibayar-bayar. Dan ini bukan cuma omongan loh. Ini datanya. Tabel ini nunjukin utang beberapa BUMN ke Bank Jabar, bank punya Pemda, yang totalnya lebih dari 3,6 triliun rupiah. Pinjaman ini macet, nggak lunas-lunas, dan akhirnya malah membebani bank daerah yang seharusnya bisa membiayai proyek-proyek lokal. Pernyataan dari Deddy Mulyadi ini benar-benar menangkap rasa frustrasi di daerah. Daerah itu harusnya dibantu, bukan dipinjam. Dipinjam, nggak bayar lagi. Aset BUMN ada di tanah mereka. Dampak buruknya mereka yang rasain, tapi untung sama pajaknya lari ke pusat. Terasa banget kan ada ketidakadilan di sini? Jadi kita sampai di kesimpulan bahwa Danantara ini adalah sebuah pertaruhan yang risikonya tinggi banget, janjinya memang luar biasa, tapi di sisi lain risiko kegagalannya juga nggak kalah besar. Di satu sisi, Danantara ini dijanjikan jadi roket yang bisa meluncurkan kita ke panggung global. Tapi di sisi lain, dia ini kayak mesin tua berkarat yang mewarisi setumpuk masalah. Utang, inefisiensi, dan yang paling penting, risiko kebijakannya nggak nyambung sama apa yang terjadi di daerah. Pada akhirnya, kita semua kembali ke pertanyaan mendasar ini. Apakah cukup cuma dengan ganti mesinnya, ganti namanya, atau masalah BUMN ini sebenarnya jauh lebih dalam? Apakah Danantara ini cuma struktur baru, atau ia benar-benar mampu mengubah budaya dan sistem yang sudah berkarat puluhan tahun? Cuma waktu yang bisa menjawab pertaruhan triliunan rupiah ini.